Panji berjengit ngeri demi mendengar perkataan sang bunda, yang seperti petir di siang bolong. Menyambar bukan hanya rambut berpotongan rapi miliknya, tetapi juga otaknya yang langsung bekerja separuh saja. Ia menatap ke arah sang adik yang duduk di seberang. Tidak ada reaksi apapun dari wajah jelita itu. Ini bencana. Ira tersayang, bahkan tidak mau membantu kesusahan yang sekarang dia alami. Gadis itu memilih sibuk dengan gawai, yang seketika membuat Panji ingin membanting benda itu. Dia masih tidak habis pikir. Keluarganya merencanakan hal besar di dalam hidupnya, tanpa memberitahu terlebih dahulu. Harga dirinya seperti terluka parah. Apalagi selama ini dia menyandang gelar sebagai playboy tertampan, dan paling diminati sepanjang sejarah umat perempuan. Abaikan. Ia tidak dipercaya lagi, untuk mencari pasangan hidup sendiri. Sampai kapan kamu mau hidup melajang? Ini kali terakhir, ayah dan bunda memilihkan gadis terbaik dari keluarga baik-baik. Dia sudah jelas bibit, bebet, dan bobotnya. Sangat pantas menjadi pendampingmu. Ayah dan bunda tidak mau lagi mendengar kata penolakan dari mulutmu yang selalu pura-pura manis itu. Sania menatap putra sulungnya dengan kesal. Entah mengapa, wanita itu merasa telah kehilangan sosok menggemaskan yang dulu selalu menurut kepadanya. Sementara Mahesa, sang suami, selalu menanggapi santai. Dia seakan abai ketika melihat sang istri merasa kebakaran jenggot, tiap mendengar pemberitaan anak mereka. Kelakuan Panji yang suka bergonta-ganti kekasih, membuat Sania gerah. Ia seolah menjadi ibu yang gagal mendidik anak. Sania sangat malu, terutama ketika mencurahkan segala keluh kesah di sepertiga malamnya. Benar apa yang dikatakan bunda. Seharusnya dirimu malu, karena di umurmu yang sekarang masih juga belum menikah. Kami sudah tua, sudah sangat ingin menimang cucu darimu. Mahesa menambahkan dengan tenang. Jemarinya menggenggam tangan sang istri, seolah ingin memberikan dukungan. Panji ingin memprotes. Namun saat melihat sang bunda menangis, akhirnya dia memilih diam. Dirinya merasa sungguh tidak berguna. Rasa bersalah menggerogoti hingga ke ulu hati, melihat wanita yang teramat dicintainya itu bersedih. Sang bunda yang selalu ada, dan mendukung segala keinginan hatinya. Bunda yang selalu ingin membuat dirinya bahagia. Sang bunda juga tidak pernah menuntut apapun selama ini, kecuali dia harus menjaga sikap. Tapi bun, ini kan bukan zaman Siti Nurbaya lagi. Masak ia masih ada acara jodoh-jodohan segala? Panji mencoba mengelak lagi. Andai tatapan mata bisa membunuh, pastilah tubuh Panji sudah terkapar dari tadi, akibat pancaran kemarahan dari mata kedua orang tuanya. Ayah selalu mendukung apapun keputusan bunda. Sang ayah yang sangat mencintai istri dan keluarganya, pria yang selalu menjadi inspirasi. Mahesa sangat mencintai Sania. Di setiap kesempatan, beliau tidak malu-malu menunjukkan perasaannya itu. Namun sangat disayangkan. Hingga saat ini, belum ada satu wanita pun yang mampu menggoyahkan hati Panji. Belum ada satupun yang dapat membuat dirinya mencintai seperti sang ayah. Wanita cantik dan memesona, memang datang silih berganti dalam hidupnya.
Tetapi mereka tidak lebih hanya sekadar teman bersenang-senang, dan pengeruk uang. Tidak ada yang pernah tulus mencintai. Seperti dirinya yang menganggap mereka, juga tidak lebih dari sekadar pengisi waktu luang. Panji masih sangat menghargai kebebasan. Ikatan pernikahan, hanya akan membuatnya kehilangan segala kesenangan. Terutama para wanita, yang tanpa lelah selalu mengejar-ngejarnya. Iya. Ini memang bukan zamannya Siti Nurbaya lagi. Tapi kelakuan kamu, tidak jauh beda dengan Datuk Maringgi. Ucapan Sania membuat Panji meringis tidak berkutik, sementara adiknya tertawa terbahak. Ira tidak peduli pada Panji, yang mendelik galak kepadanya. Jangan mencampuri urusan orang lain. Urusi saja suami kamu, yang sok sibuk itu. Ira mendengus tidak senang. Dengan gerakan secepat kilat, Panji menangkap bantal yang dilemparkan Ira ke wajahnya. Bisa berabe jika hidung mancungnya mengalami kecelakaan, karena bantal yang tidak berdosa. Ira merupakan salah satu ibu muda yang sensitif. Cinta sudah mengubah adiknya yang lemah lembut, menjadi ibu yang super protektif. Dia juga berubah menjadi istri rumahan yang sangat mematuhi suami. Semenjak menikah, tidak ada lagi gadis cantik jago taekwondo, yang suka menendang bokongnya. Ira lebih feminin, dan sudah seperti kembaran bunda saja. Makanya cepat nikah, biar tahu enaknya ada yang ngurus semua kebutuhan Mas Panji. Ira mendelik sebal pada kakak semata wayangnya itu. Dari dulu kakaknya memang tidak pernah berubah. Panji masih saja seorang Don Juan kelas hiu, yang pesonanya bahkan mengalahkan suami Ira sendiri. Ini memang sedikit tidak masuk akal. Tapi Ira memang dikelilingi para pria tampan dengan mata elang, sangat lihai dalam memindai target incaran. Untunglah sang suami sudah takluk sepenuhnya di bawah cinta Ira. Adik perempuan satu-satunya Panji itu sangat berharap, yang dijodohkan dengan sang kakak adalah gadis terbaik. Jadi, kapan aku akan bertemu dengannya? Setelah merasa tidak mungkin lolos, akhirnya Panji memutuskan untuk menyerah. Pria itu memaksakan sebaris senyum, demi membalas tatapan terpana dari ketiga orang di hadapannya itu. Panji hanya harus berpura-pura menerima perjodohan ini. Memang apa susahnya berakting menerima? Tentu dia tidak ingin berpura-pura membahagiakan kedua orang tua tercintanya. Tapi dia memiliki rencana sendiri, untuk gadis semprul yang mau sukarela menikah dengannya. Panji bersumpah akan membuat hidup gadis itu tidak akan tenang barang sedetik pun. Panji memang akan menikahinya. Tapi urusan yang lain, dia masih akan menjadi Panji Kelana Hadiwijaya. Pria bebas dan tidak akan kehilangan pesona di mata wanita manapun juga. Nanti malam, kita akan mengundang Anjani dan keluarganya untuk makan malam. Bunda harap, kamu tidak akan lagi beralasan pergi keluar untuk sesuatu hal. Ultimatum Sandia hanya diangguki patuh oleh Panji. Ia akan melakukan apapun, asalkan selalu bisa membuat ibunya tersenyum. Baiklah Bun. Apa sekarang aku boleh berpamitan? Rasanya aku lelah sekali, setelah perjalanan panjang dari Vegas. Aku hanya ingin tidur sebentar. Panji beranjak dari kursi. Dengan langkah elegan, kakinya mulai menaiki tangga menuju ke kamar di lantai 2. Tapi seperti kebiasaan Panji selama ini jika pulang ke rumah, dia akan mengintip sebentar ke dalam kamar yang berada tepat di samping ujung tangga. Wajah tampannya semeringah, melihat bayi laki-laki montok yang tengah terlelap di box.
Tapi sebelum dirinya mampu mewujudkan keinginan memasuki kamar berbau khas bayi itu, Ira sudah melotot ke arah Panji. Tanpa perasaan, dia menutup pintu kamar dengan cepat. Kebiasaan Ira yang sangat dibenci Panji. Wanita itu tidak memperbolehkan Panji untuk menyentuh bayi mungil itu jika baru pulang dari bepergian jauh. Katanya banyak kuman dan kotoran yang mungkin membahayakan bayi yang baru berusia setengah tahun itu. Akhirnya Panji hanya dapat menahan rasa kangen kepada baby bull, begitu dia menjuluki bayi gembul Ira yang sangat eksotik itu. Perpaduan kecantikan Ira dan ketampanan darah Italiano adik iparnya yang sungguh membuat Panji iri setengah mati. Turun sebelum jam 7. Tidak ada alasan kabur lagi, atau kamu akan melihat ayah dan bunda tidak akan lagi mengakuimu sebagai anak. Ucapan keras Mahesa menyadarkan Panji untuk segera meninggalkan pintu di depan kamar Ira. Mahesa sebenarnya sudah tahu gelagat sang anak. Lelaki kecil itu mungkin dapat membohongi semua orang, tetapi tidak dengannya. Anaknya memang sudah berumur, tetapi tidak dengan kelakuannya. Dia sangat mengenal luar dalam sifat anaknya. Panji melakukannya hanya karena tidak ingin melihat sang ibu menangis. Panji masih belum ingin menikah. Jika dibiarkan, mungkin sampai bangkotan pun anak lelakinya itu tidak akan melakukannya. Sebagai orang tua, sudah kewajiban dirinya lah untuk meluruskan akhlak sang anak. Mahesa tidak ingin Panji lebih tercemar, hingga berujung pada pergaulan tidak semestinya. Terlebih dengan kendali Anang, yang selalu memanjakan dan menuruti segala apapun permintaan Panji. Kadang sebagai ayah dengan usia yang tidak muda lagi, Mahesa merindukan ketika Panji meminta digendong olehnya. Atau sekadar belajar berenang bersama. Panji yang selalu patuh dan penurut di saat kecil, tapi berubah menjadi bad boy seiring pertambahan usia. Panji sangat menyukai balapan liar, berambut gondrong, dan pakaian sobek-sobek. Jika tidak karena pengaruhnya, mungkin Panji sudah keluar masuk penjara ratusan kali. Tentu dalam keadaan putus sekolah, dan tidak memiliki masa depan. Seiring perjalanan waktu, Panji pelan-pelan mulai berubah. Namun sebagai ayah, Mahesa merasa sangat bangga ketika prestasi Panji ternyata jauh di atas rata-rata. Nilai-nilai sekolah yang diperoleh Panji sangat luar biasa. Di luar kebiasaan remajanya yang berjiwa pemberontak, dan tidak mengenal aturan. Ingin mengekang, Mahesa takut akan menjadi bumerang bagi diri Panji. Tapi membebaskan Panji berekspresi, sama saja membuat hidupnya tidak tenang. Akhirnya Mahesa memilih membebaskan sang anak, menjadi apa yang ia mau. Asalkan semua itu, tidak melanggar aturan hukum dan agama. Panji tentu saja bersih dari narkoba, ataupun seks bebas. Namun tidak menghentikannya, menjadi pria paling diminati abad ini. Mahesa tidak mampu mencegah pesona sang anak. Tapi ia juga tidak pernah berhenti mengawasi sang anak, dengan menempatkan orang-orang terbaik tanpa diketahui. Mahesa lega karena Panji tidak pernah melanggar batas. Hanya saja dia sudah mulai khawatir. Panji bukan lagi seorang anak kecil. Namun dia adalah pria dewasa, yang tidak akan mungkin kuat menahan godaan. Apalagi jika setiap hari tersaji pemandangan mengundang. Panji berhasil mengelola jaringan hotel dan resort, menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Ia mampu memberikan inovasi, yang sesuai dengan keinginan pasar modern saat ini.
Bahkan usahanya itu sudah melebarkan sayap, hingga ke Dubai dan Las Vegas. Sesuatu yang dulu tidak bisa dilakukan oleh Mahesa, ternyata mampu dikembangkan oleh otak brilian anaknya. Panjinya sangat lihai bernegosiasi, hingga akhirnya banyak investor yang mau bekerja sama. Mahesa mengakui, bakat merayu anaknya memang luar biasa. Dia mampu memaksimalkan kelebihan itu di saat yang tepat. Di sebuah kelas, di salah satu sekolah dasar di pinggiran kota, seorang gadis rupawan terlihat tengah berlenggak-lenggok, mengikuti irama gending sebuah tarian tradisional Jawa. Tari Bondan, yang diputar dari sebuah laptop. Anak-anak perempuan berseragam pramuka, terlihat antusias mendengarkan semua instruksi darinya. Mereka lalu bergerak mengikuti semua petunjuk. Sesekali tangan mereka memainkan selendang yang membelit pinggang. Sementara anak-anak laki-laki menunggu giliran, sambil melihat anak-anak perempuan berlatih dari pinggir arena. Mereka duduk di bangku-bangku yang sudah digeser merapat ke tembok, hingga menciptakan area luas di tengah kelas. Mereka terpaksa mengadakan les menari di dalam ruang kelas seminggu sekali, karena belum memiliki aula sendiri. Setiap hari Sabtu setelah jam pelajaran usai, mereka berkumpul dan berlatih menari bersama Anjani Savitri. Guru muda yang sudah hampir 3 tahun mengabdikan dirinya, demi kemajuan anak-anak bangsa di sekolah itu. Dengan sangat telaten gadis itu memperbaiki posisi tangan dan kaki, juga sikap badan beberapa anak yang terlihat masih kaku. Bahkan ada yang terlihat hanya main-main saja. Namun dia akan selalu sabar menghadapi mereka. Tidak sekalipun terlukis kemarahan, kepada mereka yang tidak berkonsentrasi terhadap semua yang diajarkan. Gadis itu hanya tersenyum memberikan suntikan semangat, agar mereka mau belajar lagi dan lagi. Jani, begitu panggilan akrabnya. Dia sudah terbiasa menghadapi sifat anak-anak yang beraneka ragam, termasuk yang paling bandel sekalipun. Awalnya Anjani memang merasa, menjadi guru yang sangat tidak berguna. Ia memaksakan diri, agar anak-anak itu mengikuti kemauannya. Bukan dirinya yang mencoba mengerti, apa yang diinginkan oleh mereka. Setiap hari harus pulang dalam keadaan lelah jiwa dan raga. Dia memikirkan kondisi beberapa murid, yang belum juga lancar membaca dan menulis. Padahal mereka sudah kelas 3. Apa yang mereka alami, Anjani juga ikut merasakan. Jani selalu berusaha mencari solusi terbaik bagi kemajuan mereka. Dia bersedia memberi tambahan pelajaran, pengayaan, hingga rela mendatangi satu persatu murid super pintarnya itu setiap hari Minggu. Usaha keras yang dilakukan ternyata tidaklah sia-sia. Sebagian besar dari murid Anjani, kini sudah mampu mencerna apa yang disampaikan di dalam kelas. Sekarang tidak perlu lagi mengekang mereka. Dia berusaha mencoba mengikuti alur yang anak-anak itu inginkan. Paling penting dari semua itu, dia tidak pernah lupa memberikan penghargaan. Tentu bagi mereka yang mendapat nilai bagus di setiap ulangan. Hal itu banyak memotivasi muridnya. Semua seolah berlomba-lomba ingin mendapatkan hadiah kecil, meski itu hanya berupa alat tulis sederhana. Bagi seorang guru seperti Anjani, tidak masalah memberikan penghargaan atas usaha keras anak-anaknya. Sekecil apapun usaha mereka, rasanya sangatlah pantas untuk dihargai. Terlebih mengingat sebagian dari anak didiknya,
hanyalah anak pemulung atau orang biasa. Sebagian besar dari mereka tinggal di rumah kecil nan sumpek di bantaran kali. Hingga penghargaan sekecil apapun sangatlah berguna bagi mereka. Anjani bukan penari ulung. Namun Tante Lia adalah pemilik sanggar tari yang cukup terkenal. Maka Jani bisa dikatakan mampu menari beberapa tarian tradisional dengan sangat baik. Anjani sering diajak Tante Lia yang memiliki hubungan dekat dengan beberapa pejabat penting untuk menari sekapur sirih bersama kelompok tari sanggarnya. Jasa penari sanggar, Sekar Niskala, sangat sering digunakan untuk mengisi pembukaan sebuah hotel atau galeri, menyambut kedatangan tokoh penting, atau hanya sekadar menyertai mempelai pengantin menuju pelaminan. Tante Lia juga bekerja sama dengan beberapa wedding organizer yang cukup memiliki nama. Sekarang hati Jani sedang sangat kacau. Tante Lia akan menjodohkan dirinya dengan anak salah satu sahabat Om Anjani. Memang semenjak usia 2 tahun, Jani ikut bersama tante dan omnya. Kedua orang tua gadis itu telah lama meninggal, karena kecelakaan akibat kebocoran gas di tempat kerja. Lia dan Margot tidak memiliki anak. Hingga dengan senang hati, mereka menampung Jani yang sudah yatim piatu. Mereka sangat menyayangi Jani, seolah gadis itu adalah anak kandung sendiri. Jani tidak mau disebut sebagai anak durhaka, jika sampai menolak perjodohan itu. Tapi masalahnya, Anjani tidak mengenal lelaki yang akan dijodohkan dengannya itu. Hatinya langsung mencelos ke atas awan, begitu Tante Lia menyebutkan satu nama. Mimpi apa dia semalam, hingga harus menerima nasib sesial ini. Mungkin lebih buruk dari melihat pemberitaan sosok pria penggoda, yang selalu menghias semua media. Seolah semua mata tertuju hanya kepada pria itu. Dia harus rela menyodorkan diri, di depan seekor serigala yang sudah jelas berbelang-belang. Andai gadis lain yang menerima perjodohan ini, mungkin mereka akan berteriak kegirangan, dan tidak berpikir 2 kali untuk menerima. Tapi ini dirinya. Jani tidak menyukai pria sok tampan, dan sok populer seperti Panji. Jani sempat berpikir untuk minggat dari rumah. Tapi sikap pengecut seperti itu, bukan hanya akan menghancurkan hati kedua orang tua angkatnya. Melainkan juga hubungan 2 keluarga, keluarganya dan keluarga Hadiwijaya. Pasti jalinan yang semula baik itu, akan berubah menjadi buruk karena sikap konyol dirinya. Meski tidak siap menerima pria itu di dalam hidupnya, tapi Jani sudah bertekad akan menerima perjodohan itu. Jika dia bisa membuat Om dan Tante Lia bahagia, kenapa tidak? Teguran dari salah satu murid membuat Jani tersadar. Rupanya musik yang diputar sudah berhenti sejak tadi. Anak-anak berebut menyalami tangannya, setelah latihan hari itu disudahi. Anjani hanya tersenyum, melihat sikap tidak sabar mereka. Setelah memastikan ruangan sudah kosong, Jani menenteng laptop dan speaker menuju ruang guru. Ia sudah sangat lelah, dan Tante Lia baru saja menambahkan beban. Keluarga Hadiwijaya mengundang mereka untuk makan malam. Artinya dia akan bertemu dengan calon suami, dan juga calon mertua. Jani menarik napas untuk menetralkan dadanya yang sesak. Pernikahannya pasti akan mengejutkan semua orang, terutama rekan sejawat di kantor. Gadis biasa seperti dirinya, akan bersanding dengan lajang tersukses 3 tahun beruntun. Setidaknya itu menurut sebuah majalah bisnis ternama. Harusnya Anjani merasa beruntung. Harusnya. Tapi membayangkan makan malam saja,
Rasanya sudah membuat dia tidak bersemangat.